Perkenalkan namanya Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Panjalu, owner dari Galeri Jasa Sel. Saya memulai usaha counter Mas ya. Memulai usaha counter ini awal 2018. Tepatnya itu bulan Januari tanggal 12. Itu saya awal buka counter. Untuk apa itu? Untuk cerita awal saya memulai usaha ya Mas ya. Untuk cerita awal saya memulai usaha itu gak sengaja sebenarnya usaha counter ini. Dulu awalnya itu gini, kita kan banyak tuh perkumpulan teman-teman remaja itu di lingkungan saya itu yang kalau pas musim itu musim Mobile Legends ya Mas ya. Nah, Mobile Legends itu sekitar kalau kita kumpul itu bisa sampai 10 sampai 15 orang, kadang bisa sampai 4 tim kalau pas kumpul semua itu. Nah, itu dari situ kita kan sering itu ngopi di tongkrongan itu lah. Berawal dari situ saya bersama 3 teman saya itu mencetuskan ide ini loh, ya apa rek lek adewe iki buka apa itu loh, ya apa rek lek adewe iki apa ikut timbangane ngopi ngene iki mending jus buka kopian dhewe yo golek nggen. Istilahnya kita itu gini, buka kopian sendiri, jadi uang kopian itu nanti kembali ke kita lagi gitu Mas. Soalnya kan ya lumayan dari 10 sampai 15 orang per malam kan lumayan ada. Dari situ saya kan apa itu ya cari-cari tempat gitu, terus dari situ dibantu orang tua saya pas kebetulan itu saya dicarikan tempat ya, dicarikan tempat. Awalnya bukan buka counter saya itu, awalnya itu saya itu mau buka kopian lah. Setelah itu kok ternyata 3 teman saya itu nggak tahu kemana Mas, nggak tahu kemana. Akhirnya kan cuma cangkruk-cangkruk biasa gitu, kumpul-kumpul biasa. Nah dari situ saya gini, terus apa ya yang sekiranya bisa buat tambahan gitu. Nah kebetulan pas waktu itu kan saya juga bekerja di salah satu provider ya Mas ya, plat merah di Indonesia. Saya juga bekerja di situ. Nah kebetulan ada teman saya yang buka counter. Nah dari situ saya belajar, maksudnya gini, saya cari informasi gimana sih caranya buka counter. Nah dari situ saya pelan-pelan dibantu, oh gini caranya buka counter itu gini. Terus saya ikut aja lah. Terus barangnya dari mana? Ya barangnya ya dibantu dari teman-teman juga Mas. Saya buka counter itu awalnya cuma modal berapa itu? Kalau nggak salah itu 4 juta. 4 juta itu apa ya, itu buat ruko yang kopian itu 2,5 juta buat sewa ruko. Terus sisa 1.500.000 kan ya Mas ya, sisa 1.500.000. Terus dari 1.500.000 itu saya belikan etalase. Nah saya belikan etalase, masih sisa berapa itu, etalase 800, sisa 700.000 lah. Dari uang 700.000 itu awalnya mau saya belikan aksesoris sama dagangan itu. Ternyata kok pemilik tokonya itu baik, nawarin saya, Mas ada etalase kosong bisa dipakai dulu gitu. Akhirnya saya pakai dulu lah. Terus etalase yang saya beli tadi saya jual Mas, saya jual. Akhirnya kembalikan modalnya 1.500.000 ya. Saya jual lagi 800 itu kembali 1.500.000. Nah dari situ saya belikan pulsa saldo. Waktu itu saya belikan saldo 500. Terus untuk apa itu voucher datanya cuma 500.000, cuma alah tidak banyak Mas, cuma 1-2 aja. Terus yang 500-nya saya sisakan buat aksesoris sebagian sama pegangan beberapa gitu.
di situ awal mula usaha saya itu dari situ. Berawal dari kopian yang nggak sengaja lah, istilahnya dari gaming, ingin membuat tempat kopian nongkrong sendiri yang istilahnya dari kita kembali kita, tapi ternyata kok ya ridhonya pangeran ya mas, ridhonya Tuhan itu saya mungkin di sini harus buka counter gitu, sekalian buat tempat nongkrongnya teman-teman juga. Kendala usaha ya mas ya, kendala usaha itu awal-awal dulu. Kalau awal-awal dulu itu apa itu, dengan pelanggan itu ya namanya saya buka di desa ya mas ya, otomatis itu minta diisikan dulu, terus ternyata nggak bayar, bahkan ada apa itu istilahnya datang minta isi pulsa, bayar besok, ternyata nggak balik lagi gitu. Ada sampai sekarang. Terus sampai saya dulu pernah bikin gini mas, bikin tulisan itu, beli lewat 1 hari saya lebih 1.000 ya, emang nggak boleh sebenarnya, cuma ya trik aja. Terus beli 2 hari lebih 2 hari saya lebih 2.000, lebih 3 hari udahlah saya suruh ambil, nggak usah dibayar. Oh ternyata mas ada juga yang beli itu sampai 3 hari nggak datang kembali, ada juga, bahkan ada juga yang sudah 3 hari beli itu gini minta lagi, udah nggak bayar, selang hampir 1 bulan itu minta lagi, masih isikan lagi. Terus saya fotokan aja itu, saya fotokan gambarnya aja, lah kok marah toh lah kok marah gitu, piye iki berarti saya gitu, piye iki. Oh saya jualan di hutan, terus istilahnya saya kasih foto gitu kok marah. Sampai sekarang ada itu yang kayak gitu. Ya mau gimana lagi. Terus kalau kendala dari segi apa itu personal mas ya, istilahnya gimana, barang-barangan juga banyak, kadang retur gitu. Kalau kendalanya retur, misalkan si barang ini ternyata nggak enak, dibawa pelanggan masih baru beli selang 3 hari itu kembali. Misalnya ya saya pilih-pilih yang bisa diretur apa. Kalau misalkan kayak powerbank ya langsung saya retur gitu aja. Tapi kalau kayak headset gitu lah ya gimana namanya barang elektronik mas ya, gimana lagi ya, saya suruh beli lagi. Terus kalau nggak itu dari pelanggan ya gitu, ada pelanggan yang istilahnya enak, ada yang pelanggan yang istilahnya cerewet gitu juga ada mas. Kita apa itu ngisi, ada itu apa pas dulu itu ada pas waktu lebaran ya mas, biasanya lebaran itu kan musim-musimnya trouble mas ya. Musim trouble itu kalau nggak gitu keterangannya nggak ada keterangan gitu ya, nggak ada keterangan, terus saya isikan lagi ternyata keisi 2 kali. Wah gitu, kalau cuma 10.000 itu istilahnya nggak banyak ya mas ya, tapi ada yang pernah sampai 50.000 itu keisi 2 kali. Aduh ya, kalau pulsa biasa itu nggak apa-apa, bisa kita tarik lagi, tapi kalau pakai data gimana lagi istilahnya ya wes, kalau pelanggannya mau bayar ya alhamdulillah, kalau enggak ya wis ya udah gitu aja. Kalau order barang mas ya, order barang itu gini, kalau awal kan alhamdulillah saya juga banyak teman yang di dunia kontra ya mas. Kalau barang awalnya saya itu juga itu dipinjami sama teman-teman gitu, istilahnya laku nanti saya bayar gitu, sampai akhirnya terkumpul modal kan terkumpul ya mas ya, itu modal kan terkumpul, akhirnya sales itu datang sendiri mas, datang sendiri. Ya udah sales datang sendiri. Kalau belanja sih saya nggak pernah pilih-pilih ya mas ya. Kalau belanja nggak pernah pilih-pilih, siapa yang datang insya Allah saya order lah gitu, enggak, meskipun dia nggak seberapa, soalnya kan saya juga masih proses ya mas, ini belum bisa order banyak. Tapi sebisa mungkin kalau ada yang kunjungan, sales kunjungan pasti saya orderin. Jadi nggak bingung kalau masalah order, sudah ada sales yang mengunjungi, meskipun dari pihak provider ataupun dari pihak aksesoris tetap ada kok, tenang, jadi aman order.
Untuk cabang, ya alhamdulillah saya Mas sudah buka cabang selain di sini. Kalau pusatnya saya di Garum Mas, pusatnya itu saya di Garum sini. Kalau cabangnya ada di Kademangan sama Bendo di kota itu. Nah di Kademangan itu salah satu yang istilahnya membantu saya sampai saat ini Mas. Jadi dulu itu kalau Garum kan masih sepi ya Mas dulu, meskipun pusatnya tapi masih sepi. Jadi kalau barang-barang itu didompleng juga dari Kademangan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah punya 3 cabang itu dalam waktu 4 tahun ya Mas ya. Sebenarnya sih ya terburu-buru, cuma gimana lagi pas ada kesempatan juga, pas ada istilah ada tempat gitu Mas ya, harus saya ambil gitu aja. Kalau sekarang udah keluar saya, udah istilahnya udah keluar, nggak ikut orang lagi. Saya mau fokus di usaha saya ini ya, semoga ke depan bisa jadi lebih baik lagi. Terus untuk apa itu saran apa saran ya, ini ya yang penting kunci pertama yang saya pegang Mas ya, tetap orang tua. Istilah saya kalau misal disuruh itu mau nolak itu namanya kadang sibuk Mas ya, pasti sempat kadang nolak gitu, tapi di hati nggak enak. Tapi kuncinya itu yang pertama orang tua, istilahnya nurut sama orang tua. Jangan malu minta doa orang tua, soalnya di situ ya alhamdulillah sedikit banyak saya sudah membuktikan Mas, dari doa orang tua saya bisa sampai saat ini, bisa kayak ini. Untuk saran buat apa itu remaja masih nggak usah pilih-pilih untuk usaha, nggak usah pilih-pilih, dicoba aja dulu istilahnya. Tapi basic tetap penting, tapi jangan pilih-pilih, tetap dijalani aja, pasti ketemulah. Itu nanti kita harus apa, kayak saya ini awal buka konter kan juga nggak ada angan-angan, awalnya cuma bikin tempat tongkrongan buat teman-teman, cuma kok akhirnya saya buka konter di sini. Itu percaya proses nggak akan mengkhianati hasil. Ya udah, terima kasih Mas waktunya. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk sharing session di sini. Ya, buat semuanya, semoga channel ini bisa memberi manfaat buat kalian semua, dan jangan lupa subscribe Jasa 7 channel. Sip, mantap.